Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kesayangan kita The Spooky Storyteller. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa subscribe ya, biar gak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Malam ini, aku akan melanjutkan cerita sebelumnya. Cerita yang berkisah tentang mudik, sebuah tradisi yang kita semua rindukan. Tapi apa jadinya kalau jalan pulang yang kita tempuh ternyata menyimpan sebuah cerita horor? Siapin cemilan dan minuman hangat, redupkan lampu kamar kalian, karena kita akan segera memulai perjalanan mudik paling mengerikan yang pernah ada. Kami bingung, jelas tadi itu suara anak kedua kami sangat hafal suaranya, tapi dia masih tertidur pulas. Apa dia mengigau, atau sedang dirasuki? Entahlah, kami benar-benar tak berani menyimpulkan. Gimana bun, kita putar balik aja ya. Entah suara siapa itu tadi, yang jelas seperti memberi peringatan kepada kita untuk tidak meneruskan menempuh jalan ini. Aku coba meyakinkan istri untuk putar balik saja, tak mengapa kehilangan waktu karena harus balik lagi ke titik semula, daripada memaksakan untuk melewati jalanan berlumpur itu. Terlalu berisiko. Iya ya, kita putar balik aja. Istri akhirnya setuju. Rupanya dia sangat terpengaruh dengan suara yang melarang kami. Tadi, entah suara siapa tadi itu, yang jelas bermaksud menyelamatkan kami, barangkali itu yang ada dalam pikirannya. Pelan-pelan dia memaju mundurkan mobil berulang-ulang supaya bisa berputar arah di jalan yang sempit itu. Di luar suasana semakin mencekam. Ku perhatikan suasana sekitar. Gelap gulita. Tak ada cahaya sama sekali selain sorot lampu mobil kami. Bayangan hutan terlihat hitam pekat karena tidak ada temaram cahaya bulan sama sekali. Sejak dari Batu Raja tadi, cuaca memang mendung, kemudian diikuti gerimis yang turun hampir di sepanjang jalan yang kami lewati. Setelah sempurna berputar arah, mobil kembali berjalan ke arah kami datang tadi. Aku kembali mencermati Google Map untuk memandu istri menyetir. Sekilas ku perhatikan wajah istri, mencoba menakar suasana jiwanya saat ini. Aku simpulkan dia masih cukup tenang, walau tak bisa ditutupi rona-rona kekhawatiran dari air mukanya. Kami harus kembali ke titik awal, yaitu persimpangan tempat kami berbelok ke kanan di kota Batu Raja. Tempat di mana kami memutuskan lebih memilih mengikuti petunjuk Google Map ketimbang pelang petunjuk jalan. Jaraknya puluhan kilo dari sini, tapi ini jauh lebih baik daripada bertaruh risiko memaksakan diri melewati jalan berlumpur tadi. Jika kami terjebak di lumpur itu, sudah terbayang betapa mengerikannya. Bisa saja kami jadi korban begal. Jika kami dirampok atau bahkan dibunuh di sana, tidak akan ada yang tahu. Belum lagi kekhawatiran akan ancaman hewan buas, karena bekerja di kehutanan. Aku tahu betul bahwa di sekitar lokasi itu masih sering berkeliaran harimau Sumatera. Kekhawatiran mengenai angkernya lokasi itu juga tak kalah menakutkan. Teka-teki mengenai suara misterius tadi sampai sekarang tidak bisa kami simpulkan. Entah penampakan apa yang akan muncul dan kejadian horor apalagi yang akan terjadi seandainya kami terjebak lebih lama di sana. Sungguh mengerikan. Sudah hampir 1 jam mobil berjalan. Sejak kami berbalik arah tadi, aku merasa ada yang aneh. Jalan yang kami tempuh sepertinya bukan jalan yang sama dengan jalan saat datang tadi. Seingatku jalan yang kami lewati tadi, kiri kanannya adalah hutan lebat, sebagiannya berbukit-bukit dan jurang. Sementara, saat ini kami berada di jalanan yang kiri kanannya terlihat seperti padang rumput yang hanya ditumbuhi oleh rerumputan dan pohon-pohon verdu. Entah di mana salahnya, sehingga kami jadi melewati jalan ini, padahal aku menyetel tujuan ke arah titik awal kami tadi di kota Batu Raja. Tapi kenapa sekarang kami berada di jalanan yang suasananya tidak sama dengan saat berangkat tadi? Gimana ya? Jam berapa kira-kira kita sampai di Batu Raja? Istri bertanya dengan suara lirih, sementara matanya terus fokus ke depan. Aku bisa merasakan bahwa dia sebenarnya juga sudah mulai dipengaruhi rasa takut. Namun berusaha tetap tenang, kita sudah berada di jalur terdekat ke Batu Raja bun. Terus aja jalan, sekitar 1 jam lagi sampai, jawabku datar. Karena tadi tertidur, istri tidak tahu bahwa jalan yang sedang kami lewati ini sebenarnya bukan jalan yang tadi. Aku sengaja membiarkan dia tetap tidak tahu, supaya tidak bertambah cemas. Aku tetap berusaha semaksimal mungkin tidak membuat dia bertambah khawatir. Sementara dalam hati aku semakin resah. Sepertinya kami disasarkan lagi oleh Google Map, entah kemana. Memang suasana jalan tidak seseram yang tadi. Tidak lagi ada perbukitan dengan hutan lebat dan jurang-jurang, hanya padang rumput datar dan luas. Namun aku malah merasa suasananya ganjil. Entah kenapa, aku kembali fokus ke Google Map. Di peta terlihat, sekitar 500 meter lagi ada simpang 4. Bun, ada perempatan di depan. Kalau lihat di peta, lurus ke arah Prabu Mulih. Jika belok ke kanan, arah Batu Raja, kita pilih yang mana? Dari segi jarak, sepertinya lebih dekat ke Prabu Mulih. Gimana bun?
Istri pun meminggirkan mobil kira-kira 200 meter menjelang persimpangan yang kumaksud. Dia bermaksud berdiskusi. Dulu sebelum kami mengambil keputusan, belum sempat istri menjawab pertanyaanku tadi, samar-samar terlihat ada cahaya lampu di kejauhan. Sepertinya berada persis di sekitar persimpangan. Ada cahaya di depan Bun. Cahaya apa itu ya? Sepertinya dari gerobak dorong pedagang makanan. Coba dekati Bun. Istri kembali menginjak gas. Mobil berjalan pelan. Setelah semakin dekat, ternyata benar. Cahaya yang terlihat dari jauh tadi memang berasal dari lampu petromak gerobak pedagang makanan keliling. Mobil kami berhenti kira-kira 30 meter dari gerobak itu. Pedagang sate Bun, aneh ya. Kok ada pedagang sate di tempat sepi begini? Iya sih, tapi mungkin lokasi ini sudah dekat pemukiman ya. Bisa jadi pedagang itu jualan untuk orang-orang yang membutuhkan makanan untuk sahur. Istri, coba menganalisa. Aku perhatikan pedagang sate itu. Dia terlihat sibuk mengipas-ngipas daging sate dan sama sekali tidak terpengaruh dengan kehadiran kami. Dia sama sekali tidak menoleh ke arah kami. Pedagang sate itu memakai baju dan celana panjang putih, memakai topi caping agak lebar, posisinya membelakangi kami, sehingga wajahnya tidak bisa kami lihat. Istri membunyikan klakson 2 kali, namun pedagang sate itu tetap tidak bereaksi sama sekali, masih saja asik mengipasi sate. Asap pembakaran daging sate terlihat mengepul kemana-mana terbawa angin. Ya, coba ayah turun, tanyain arah jalan ke tukang sate itu, supaya kita ada kepastian, tidak hanya mengandalkan Google Map aja. Aku agak ragu, karena rasanya tidak logis ada penjual sate di tempat sepi begini. Argumen istri tadi juga tidak sepenuhnya masuk akal. Aku perhatikan lokasi persimpangan itu. Benar-benar tidak ada apa-apa, hanya persawahan membentang luas. Tidak terlihat tanda-tanda ada pemukiman tak jauh dari situ. Sejauh mata memandang tak satu pun terlihat cahaya yang berasal dari penerangan rumah. Tapi kemudian terpikir juga bahwa kami memang perlu informasi langsung dari orang yang tahu daerah sini. Aku merasa Google Map memang tidak bisa dipedomani lagi. Terbukti, dari tadi kami sudah nyasar kemana-mana gara-gara hanya mengandalkan Google Map. Akhirnya, aku putuskan untuk mengikuti saran istri. Baiklah, ayah akan tanya. Penjual sate itu, aku pun turun dan berjalan perlahan mendekat ke arah gerobak sate. Baru beberapa meter melangkah, aku berhenti dan tertegun. Entah kenapa, tiba-tiba aku merinding dan menjadi bimbang untuk terus mendekati penjual sate itu. Sejatinya aku bukan termasuk orang yang penakut. Aku tidak terlalu percaya pada hal-hal mistis. Tapi entah kenapa, kali ini ada rasa takut menyelusup di hati. Jantung mulai berdetak lebih kuat dan cepat. Kembali aku perhatikan sosok yang masih saja sibuk mengipas-ngipas sate itu. Sejak pertama kali kulihat tadi, tidak ada yang berubah. Posisinya masih begitu-begitu saja, menunduk dalam-dalam sambil mengibas-ngibaskan kipas sate. Topi caping lebar yang dia pakai menyebabkan wajahnya semakin tidak terlihat. Jarakku sudah cukup dekat, aku sigi ada apa saja di gerobak itu. Ingin tahu kalau ada hal yang tidak wajar, namun semua tampak normal sebagaimana layaknya gerobak sate. Di panel-panel gerobak itu terlihat ada tumpukan ketupat, tumpukan tusukan daging yang belum dibakar, piring, beberapa kaleng, dan botol kecap serta saus. Aku perhatikan tungku pembakaran sate, ingin tahu, benarkah ada daging sate yang sedang dikipasi, namun tidak bisa terlihat dari posisiku berdiri, karena terhalangi oleh tubuh si penjual. Aku menoleh kembali ke arah mobil, istri terlihat sedang menunduk, sepertinya sedang sibuk mengutak-atik handphone. Aku kembali bimbang, mau balik ke mobil malu sama istri, karena selama ini dia tahunya aku bukan seorang penakut. Aku sering meledek dia kalau bercerita tentang dunia mistis. Aku selalu bilang, hal-hal mistis itu kebanyakan hanya cerita bohong yang tidak pernah ada buktinya. Namun jika mau lanjut mendekat, terus terang aku sudah terpengaruh rasa takut. Mendadak aku jadi teringat cerita seram yang sering menjadi buah bibir masyarakat tentang pedagang sate misterius. Legenda yang terus diceritakan turun-temurun tentang pedagang sate di malam hari yang ternyata adalah hantu tanpa wajah. Mukanya datar, tanpa hidung, mata, dan mulut. Aku juga pernah membaca di internet bahwa legenda hantu tanpa wajah ini sebenarnya tidak hanya ada di Indonesia. Dalam mitologi Jepang juga ada. Hantu berwajah datar itu disebut yokai. Fisiknya seperti manusia, namun tanpa wajah, sering menakut-nakuti manusia di tempat sepi. Versi lain menyebutkan, yokai tampak seperti manusia kebanyakan dari segi fisik dan sifatnya suka membaur dengan masyarakat sekitar. Namun kengerian akan terjadi ketika seseorang mencoba bertatap muka dengan yokai ini. Karena ia tiba-tiba akan terlihat sama sekali tidak memiliki wajah. Mukanya hanyalah bulatan kulit pipih tanpa mata, mulut,
hidung, alis, atau apapun. Makhluk tanpa wajah ini biasanya muncul di tempat-tempat sunyi dan gelap, terutama malam hari, di mana mereka merasa aman dari manusia. Namun tengah malam mereka justru akan berkeliaran untuk menakut-nakuti manusia. Menurut beberapa kesaksian, hantu ini sering menyamar menjadi pria atau wanita yang sedang menangis atau menutupi muka dengan kedua tangan. Ketika ada manusia yang mendekat, akan dikagetkan dengan wajahnya yang rata. Terkadang, awalnya mereka memiliki wajah, lalu selang beberapa menit kemudian, ketika mereka menyingkap tangan dari wajah, tiba-tiba terbentuklah wajah rata. Sekarang aku sedang berhadapan dengan kengerian itu. Jangan-jangan penjual sate yang sekarang hanya berjarak beberapa langkah dariku itu adalah hantu tanpa wajah. Bulu Roma merinding hebat membayangkan jika tiba-tiba dia menoleh ke arahku dan terlihat wajahnya yang hanya kulit datar tanpa organ apapun. Aku lirik jam tangan. Ternyata sudah lewat tengah malam. Udara terasa semakin dingin karena angin yang berhembus semilir telah bercampur bulir-bulir halus uap air. Asap pembakaran sate masih mengepul-ngepul tebal dan menyebar ke berbagai penjuru mengikuti arah angin. Akhirnya daripada malu pada istri, aku putuskan memberanikan hati untuk terus mendekat. Sesaat sebelum mengayunkan langkah, kulihat kepulan asap pembakaran sate terbawa angin ke arahku, kemudian menerpa wajah. Aku urung melangkah. Aku hirup asap itu, aneh. Yang tercium bukan bau pembakaran daging sate yang memancing selera, melainkan aroma wangi kembang. Aku coba hirup lebih banyak, tetap sama. Aroma wangi kembang menusuk indera penciuman semakin kuat, mistis. Aku tersudut beberapa langkah ke belakang. Penjual sate masih tidak bereaksi apa-apa, masih terus mengipasi sate. Asap semakin tebal mengepul ke arahku. Namun tiba-tiba aroma asap itu berubah menjadi sangat busuk, seperti bau bangkai, tapi jauh lebih busuk, memualkan perut. Spontan aku menutup hidung. Kali ini, tanpa pikir panjang, aku langsung berbalik arah dan berlari secepat mungkin ke mobil. Buru-buru ku naiki mobil. Istri yang dari tadi sibuk menekuni handphone, terkejut karena aku tiba-tiba sudah kembali duduk di sebelahnya dengan nafas tersengal-sengal. Kenapa ya? Apa kata penjual sate itu? Nanti aja. Bicaranya bun, ayo cepat jalan. Cepat bun, segera tinggalkan tempat ini. Istri tidak bertanya-tanya lagi, dia langsung tancap gas. Ketika mobil melewati gerobak, sekilas aku masih sempat melirik ke penjual sate. Dia pun menoleh ke arah mobil kami, darahku berdesir. Namun wajahnya tetap tidak terlihat, karena bias cahaya petroma ke wajahnya terhalangi oleh topi capingnya yang lebar. Hingga mobil kami menjauh, aku tetap melihat ke belakang. Tampak penjual sate itu masih saja tidak berubah posisi, masih saja terus mengipasi sate sambil menunduk dalam-dalam. Agak ngebut bun, ujarku masih dengan gestur gelisah dan nafas yang tidak beraturan. Istri tampak tegang, namun dia ikuti perintahku. Dia injak gas lebih dalam. Duh ya, ada apa sih? Kenapa ayah sampai pucat ketakutan begitu? Sambil mengatur nafasku jawab. Tadi itu sepertinya bukan tukang sate bun, tapi entahlah. Saat ayah sudah dekat tadi, tercium bau asap satenya beraroma wangi kembang kuburan, kemudian tiba-tiba pula asap itu berubah jadi agak kekuningan dan berbau sangat busuk, jauh lebih busuk daripada bau bangkai. Makanya tadi, tanpa pikir panjang lagi ayah langsung lari ke mobil. Mendengar penjelasan itu, istri langsung terdiam. Aku yakin kali ini dia ketakutan. Bun, bunda tenang ya, jangan panik. Ayah harus sampaikan ini ke bunda, supaya bunda juga tahu situasi kita saat ini dan tidak hanya jadi beban pikiran ayah sendiri. Tapi sekali lagi, jangan panik ya, tetap menyetir dengan tenang. Istri tetap diam, dia terus menyetir dan pandangannya tetap lurus ke depan. Aku berusaha memastikan kondisi jiwanya dengan memperhatikan gelagatnya agak lama. Menakar apakah dia masih cukup tenang untuk bisa terus menyetir dengan aman. Namun aku belum bisa menyimpulkan. Karena agak ragu dengan kondisi mental istri, aku berpikir sebaiknya kembali gantian aku yang nyetir. Namun untuk itu tentu mobil harus berhenti dulu. Dan kami harus keluar untuk bertukar posisi duduk. Nah, untuk berhenti dan keluar dari mobil ini yang aku khawatirkan. Aku tidak berani. Kejadian saat berhenti dekat tukang sate mistis tadi masih menghantuiku. Akhirnya tak ada pilihan. Terpaksa aku biarkan istri terus menyetir. Aku akan pandu terus sambil berharap mentalnya masih cukup stabil. Begini bun, sejak dari Batu Raja, sepertinya kita sudah tersesat entah kemana. Setelah putar balik tadi, kita malah tidak menuju ke arah semula. Ini bukan jalanan yang sama dengan jalanan saat ayah yang nyetir ketika bunda tertidur. Sepertinya kita semakin disesatkan oleh Google Map. Terus terang sekarang kita benar-benar kehilangan arah, tak punya panduan apa-apa untuk dipedomani. Ayah tidak percaya lagi mengikuti panduan aplikasi. Istri masih tetap diam, tidak bereaksi sama sekali.
Di luar tiba-tiba hujan turun amat deras. Saking derasnya, suaranya berdentang-dentang di atap mobil, memekakan suasana dalam kabin. Guntur menggelegar 2 kali diiringi kilatan petir, benar-benar mencekam. Bun, kurangi kecepatan, pelan-pelan saja. Jalanan tidak terlihat jelas. Baru saja aku menyelesaikan kalimat itu, tiba-tiba hujan berhenti, benar-benar berhenti total. Bahkan gerimis pun tidak. Suasana sekitar langsung cerah. Hanya sekitar 20 detik hujan deras tadi terjadi. Aneh, pikirku. Suasana kembali senyap. Yang terdengar hanya suara getaran mesin mobil yang merambat ke kabin. Sesaat aku dan istri sama-sama terdiam, sibuk dengan kecamuk pikiran masing-masing, sebelum kami tiba-tiba dikejutkan lagi oleh suara lirih dari jok belakang. Ayah, Bunda, kita ada di mana nih? Astagfirullah. Hampir serempak aku dan istri terkesiap. Kemudian nyaris berbarengan pula kami menoleh ke belakang dengan jantung berdebar dan bulu kuduk merinding. Teringat suara misterius anak tengah kami tadi yang terdengar jelas. Namun ketika dilihat, ternyata dia sedang tertidur pulas. Namun kali ini kami lega. Memang si sulung yang barusan bersuara. Dia terbangun dan mengucek-ngucek mata. Ih, kenapa ayah dan bunda kaget begitu? Sudah sampai di mana kita nih? Ujar si sulung seraya melihat jam tangannya. Loh, udah dini hari, kenapa kita masih di jalan ya? Bukannya tadi waktu berhenti maghrib, ayah bilang diperkirakan jam 9 atau 10 kita sudah masuk hotel di Muara Enim. Ini kenapa masih di jalan? Di mana nih? Aku tidak menjawab. Sementara, istri juga masih saja tidak bersuara. Kemudian putriku itu mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Ya, ada masalahkah? Dia rupanya mulai sadar ada yang tidak beres. Akhirnya, aku putuskan untuk bercerita. Iya nak, sepertinya kita tersesat. Dan dari tadi selama kamu tertidur, banyak kejadian aneh. Tapi alhamdulillah sampai sekarang kita masih baik-baik saja. Hanya saja sekarang kita kehilangan orientasi. Tidak jelas kita sekarang berada di mana dan kemana arah yang harus kita tuju. Sementara Google Map rasanya tidak mungkin kita jadikan panduan lagi. Seperti bundanya tadi, si sulung juga langsung terdiam setelah mendengar penjelasanku. Namun dia tampak berpikir. Seiring dengan itu, dari arah depan terlihat kabut putih mulai turun. Awalnya tipis, tapi lama-kelamaan semakin tebal. Jarak pandang ke depan mulai semakin pendek. Istri kesulitan menyetir karena makin lama jalanan semakin tidak terlihat. Setelah beberapa menit mobil berjalan sangat pelan, akhirnya terpaksa berhenti karena jalan sudah tidak terlihat sama sekali. Kabut putih terus turun bergulung-gulung. Dari dalam mobil kami tidak bisa melihat apa-apa lagi selain kabut putih di sekeliling, seperti ketika berada dalam pesawat terbang saat memasuki awan. Duh, gimana nih ya? Kita tidak bisa lagi lanjut. Jalanan tidak terlihat sama sekali. Setelah sekian lama diam, istri akhirnya kembali berkata-kata, entahlah bun, kita nunggu saja sebentar. Biasanya kabut tebal begini tidak lama, nanti akan segera menipis karena terbawa angin. Setelah menunggu lebih 10 menit, ternyata kabut putih tebal itu sama sekali tidak menipis. Kami seperti berada dalam selubung tebal. Aku dan istri tak tahu lagi harus berbuat apa. Ayah, bunda, ayo kita bacakan ayat-ayat suci. Ini bukan alam kasat mata, kita sedang terjebak di alam gaib. Si sulung berkata-kata lirih, namun wajahnya sangat serius. Sesaat aku terkesima mendengar kata-katanya. Dari tadi tak terpikirkan olehku apa yang baru saja dia katakan itu. Aku juga sama sekali tidak menyangka dia bisa membuat analisis seperti itu. Karena aku menganggap dia masih bocah kecil, belum mampu berpikir kritis. Tapi aku lupa dia seorang santri, meski baru 2 tahun mondok tentunya sedikit banyak sudah punya bekal ilmu agama yang memadai. Si sulung langsung membacakan ayat-ayat suci. Aku dan istri juga segera mengikuti. Kami bacakan ayat-ayat yang kami hafal. Belum genap 5 menit kami melantunkan ayat-ayat suci. Apa yang dikatakan si sulung terbukti benar. Kabut putih itu pelan-pelan menipis kemudian lenyap sama sekali. Kami kembali bisa melihat kondisi sekeliling. Aku coba pelajari situasi sekitar. Mencari tahu apakah posisi kami masih berada pada posisi saat sebelum terkurung kabut tebal tadi atau sudah beralih. Ternyata masih sama. Aku bisa meyakini bahwa kami masih berada di lokasi dan jalanan yang berbeda dengan saat berangkat tadi. Keadaan sekitar masih saja berupa padang rumput savana dan bukan hutan belantara. Jika yang disebut si sulung tadi benar berarti saat ini kami masih berada di alam gaib. Gimana nak? Tanyaku pada si sulung penuh harap. Aku seolah sudah kehilangan akal mengatasi situasi. Ini bukan jalanan yang ayah lewati tadi. Jika memang bukan sepertinya kita memang masih terjebak. Si sulung kembali menganalisis. Bunda, ayo jalan lagi, tapi pelan-pelan aja. Aku akan terus mengaji untuk membuka jalan. Ayah dan bunda juga ikut bantu ya. Baca saja ayat apapun yang ayah dan bunda hafal.
Istri pun kembali melajukan mobil dengan kecepatan 30 km per jam. Sekarang si sulung yang memandu kami. Dengan jantung berdebar-debar kami terus berjalan. Aku lihat speedometer. Bahan bakar tersisa setengah. Aku gumamkan doa dalam hati. Ya Tuhan, tuntunlah kami. Beberapa menit kemudian, Bun, hati-hati. Di depan sepertinya ada penurunan yang agak curam. Istri hanya mengangguk pelan. Dia turunkan kecepatan menjadi 20 km per jam. Mobil meluncur perlahan melewati penurunan itu. Sesampainya di ujung penurunan, tiba-tiba terdengar bunyi tubrukan cukup keras. Mobil kami seperti menabrak sesuatu dan terhenti, padahal tidak ada apa-apa di depan. Apa itu ya? Entahlah. Bun, padahal tidak ada apa-apa di depannya. Kenapa kita seperti menabrak sesuatu? Coba jalan lagi, Bun. Istri kembali menginjak gas, tapi aneh. Mobil tidak bisa maju. Mobil kami seolah tidak mampu melewati jalan itu. Semakin dalam gas diinjak, hanya semakin memperkeras serangan mesin. Tapi tak mampu membuat mobil bergerak maju sesenti pun, seolah ada tabir yang menghalangi. Berulang-ulang dicoba sama saja, mobil tetap tidak bisa bergerak meski mesin menderu-deru, namun keempat roda tetap saja hanya berputar-putar di tempat. Hanya bagian ekor mobil yang bergerak melenceng ke kanan dan ke kiri, sedangkan bagian depan mobil mentok, seolah ada yang menahan. Kenapa ini? Sepertinya ayah harus turun, melihat ada apa di depan. Jangan-jangan ada yang mengganjal, ujarku. Jangan ya. Jangan turun, bahaya. Si sulung mencegahku yang sudah hendak menarik tuas pintu untuk keluar. Itu tabir gaib ya, kan tadi kita sama-sama melihat, tidak ada apa-apa di depan. Percuma ayah turun, tidak akan menemukan apa-apa. Terus gimana dong? Apa yang bisa kita lakukan? Atau ayah coba nelpon aja ya, cari bantuan. Percuma ya, pasti tidak ada sinyal. Segera aku cek handphone, astaga, benar tidak ada sinyal sama sekali. Duh, gimana nih? Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Istri terlihat panik. Ayah, Bunda, begini, sepengetahuanku manusia bisa terjebak di alam gaib itu. Biasanya karena ada hal-hal yang disukai oleh makhluk-makhluk gaib dari manusia itu. Kita terjebak sekarang ini pasti juga karena itu. Tapi aku yakin, itu bukan karena diri kita yang disukai makhluk halus. Tapi mungkin di mobil ini ada benda-benda yang mereka sukai. Makanya mobil kita terjebak di alam mereka dan tidak bisa keluar. Apa kira-kira, Nak? Aku dan istri hampir bersamaan bertanya. Biasanya benda-benda syirik, seperti jimat, benda-benda pusaka yang dipercaya memiliki kekuatan gaib, atau benda-benda yang digunakan untuk ilmu hitam. Mungkin ada di antara benda-benda itu di mobil ini. Jadi harus kita temukan dan segera buang. Insya Allah setelah itu kita akan bisa keluar dengan gampang dari sini. Masya Allah, gumamku. Lagi-lagi aku takjub, benar-benar tidak menyangka anak pertamaku ini memiliki pengetahuan seluas itu. Bisa jadi saat ini memang ada benda-benda seperti yang disebutkan si sulung tadi di mobil kami. Mobil kami ini adalah mobil bekas yang kami beli beberapa hari sebelum Ramadan di sebuah showroom mobil bekas. Mungkin pemilik sebelumnya menyimpan benda-benda syirik di mobil ini dan kami tidak menyadarinya. Baiklah, coba kita periksa seluruh bagian mobil. Barangkali memang ada benda mencurigakan, ujarku. Kami segera memeriksa seluruh bagian mobil. Si sulung memeriksa kolong jok belakang dan tengah serta kantong-kantong sarung jok. Aku memeriksa kompartemen di dashboard. Istri juga segera memeriksa kotak penyimpanan di dekat tuas persneling serta panel-panel pintu di sebelah bangku sopir. Semua kami periksa dengan teliti. Benar, ternyata aku yang pertama menemukan benda mencurigakan. Dalam kompartemen dashboard, aku menemukan bungkusan kecil terhimpit di bawah tumpukan compact disc. Memang sejak dibeli, kami belum sempat benar-benar membersihkan isi mobil ini. Beberapa barang pemilik lama masih tertinggal. Aku ambil benda itu, sebuah bungkusan kain berwarna hitam. Aku raba, terasa ada benda keras di dalamnya. Bersamaan dengan aku akan membuka benda itu, si sulung juga berteriak dari belakang. Ya, aku juga menemukan benda mencurigakan nih. Si sulung menyodorkan benda yang dia temukan itu ke tanganku. Aku ambil dan amati seksama. Sebuah bungkusan berbentuk bujur sangkar berukuran kira-kira 10 x 10 cm. Bungkusan itu terbuat dari sejenis kain karung goni berwarna coklat, seratnya kasar. Pada dua sudut bungkusan itu terpasang tali yang juga terbuat dari material yang sama. Secara utuh, benda itu seperti sebuah tas kecil, bentuknya mirip dengan kemasan parfum kopi untuk kabin mobil yang belakangan banyak dijual di toko-toko aksesoris mobil. Aku pencet-pencet benda itu. Terasa di dalamnya ada butiran-butiran halus. Mari kita lihat, benda apa ini? Ujarku. Istri dan si sulung mendekatkan wajah supaya bisa melihat lebih jelas. Perlahan kubuka bungkusan kain hitam yang kutemukan tadi. Setelah terbuka terlihat isinya. Sepotong tulang,
Istri dan si sulung terdiam karena sama sekali tidak punya dugaan tentang benda apa yang ada di tanganku itu. Tapi tidak denganku. Aku tahu benda apa itu dan apa kegunaannya. Astagfirullah. Ini tulang kucing hitam yang dijadikan jimat. Apa kalian tidak pernah mendengar tentang jimat ini? Tanyaku. Istri dan si sulung serempak menggeleng sambil tetap memperhatikan tulang itu. Ayah pernah diceritakan seorang teman tentang jimat ini. Dalam dunia supranatural, kucing hitam biasanya dikaitkan dengan kesialan. Namun tulang hewan itu merupakan salah satu jimat yang paling berkhasiat. Jimat tulang kucing hitam dipercaya dapat membuat penggunanya menjadi tak terlihat dan bisa membawa ketenaran. Juga bisa mengembalikan kekasih yang berpaling. Isunya, banyak pesohor yang memakai jimat ini untuk meningkatkan atau mempertahankan popularitas. Namun penggunaan untuk mendongkrak popularitas, katanya memiliki konsekuensi mengerikan bagi penggunanya, bisa berujung pada kematian. Cara mendapatkan tulang kucing hitam yang berkhasiat jimat ini juga mengerikan. Kucing hitam dimasukkan hidup-hidup ke dalam air mendidih dan direbus hingga tidak ada yang tersisa kecuali bulu dan tulang. Sisa rebusan itu dibuang ke sungai. Salah satu tulang kucing hitam itu akan mengapung. Nah, tulang yang mengapung itulah yang digunakan sebagai jimat. Sadis, si sulung menggeleng-geleng jijik mendengarkan penjelasanku. Sebagai penyayang kucing, dia tentunya ngeri mendengarkan bagaimana proses dibuatnya jimat tulang kucing hitam itu. Sementara istri hanya terdiam. Atau, bisa jadi ini bukan tulang kucing hitam, tapi tulang harimau, karena di Indonesia, khususnya di Pulau Sumatera ini, harimau dianggap sebagai hewan keramat, semua bagian tubuhnya diyakini berkhasiat, termasuk tulangnya yang bisa dijadikan jimat dan dipercaya jauh lebih ampuh daripada tulang kucing hitam. Lanjutku, teman ayah yang bekerja di Balai Konservasi Sumber Daya Alam pernah bilang, bahwa maraknya perburuan dan perdagangan ilegal harimau, antara lain karena itu, jelasku lagi. Setelah kembali membungkus dan meletakkan tulang itu di lantai mobil, aku ambil benda yang ditemukan si sulung di kolong jok belakang. Kembali ku pencet-pencet, aku tidak bisa mengira-ngira apa isinya. Yang jelas, terasa tekstur seperti pasir. Aku dekatkan ke hidung, tidak tercium bau spesifik apapun. Apa ya isinya? Gumamku, coba buka aja ya, usul istri. Dia terlihat penasaran dan sepertinya punya dugaan tentang benda itu. Aku ambil cutter di tas peralatan mobil, kemudian menyobek sedikit bagian atas benda itu dengan ujung cutter. Setelah terbuka, ternyata isinya tanah. Pantas ketika aku pencet-pencet tadi terasa tekstur seperti pasir, tiba-tiba istri terperanjat dan berseru, "Tanah kuburan, hati-hati ya, itu jimat tanah kuburan, sangat berbahaya, Bunda pernah baca di internet, tanah kuburan?" Tanyaku heran. Iya. Jimat itu berasal dari Afrika Tengah. Menurut penduduk di sana, tanah kuburan mengandung kekuatan sihir yang sangat kuat, karena di dalam tanah itu ada roh orang-orang yang dikuburkan di tempat itu. Pengguna tidak bisa mengambil secara langsung tanah dari kuburan, tapi harus membelinya, bukan dengan uang tentunya, tapi dengan meletakkan semacam sesajen di atas kuburan itu. Biasanya dengan meletakkan minuman, makanan, atau sesuatu yang disenangi oleh orang yang telah mati itu sewaktu hidup. Tanah kuburan bayi dipercaya dapat menjadi jimat keberuntungan. Sementara untuk hubungan asmara, diambil tanah dari kuburan seseorang yang menyayangi calon pengguna jimat itu. Misalnya tanah kuburan orang tuanya sendiri. Jika pengguna jimat memiliki niat jahat, mereka biasanya mengambil tanah dari kuburan seorang penjahat atau pembunuh. Astagfirullahaladzim, serempak aku dan si sulung beristighfar mendengar penjelasan istri. Pantas saja mobil kita terseret ke alam gaib ini. Ada dua benda laknat yang sangat disukai iblis dalam mobil ini rupanya, keluhku. Aku geleng-geleng kepala. Menyesal rasanya ketika itu buru-buru memutuskan membeli mobil ini hanya karena harganya miring dengan kondisi sangat bagus dan sehat. Juga menyesal karena sudah langsung menggunakannya tanpa terlebih dahulu memeriksa secara seksama. Tiba-tiba aku penasaran ingin tahu seperti apa orangnya pemilik mobil ini sebelum aku. Ayo ya, kita harus segera buang. Suara si sulung membuyarkan lamunanku. Segera kuambil kedua benda itu. Satu di tangan kanan, satu di kiri. Buka kaca jendela Bun, ayah akan lempar keluar. Istri memencet tombol power window untuk membuka kaca jendela kiri depan. Tapi kaca tidak bisa turun, berulang-ulang dipencet. Tetap tidak bisa. Duh, kenapa nih ya? Nggak bisa, power window-nya macet. Ujar istri sambil terus memencet-mencet. Coba jendela yang lain Bun. Istri kembali memencet-mencet seluruh tombol berulang-ulang. Sama saja, tidak satu pun kaca jendela yang bisa terbuka. Sementara tanganku tiba-tiba terasa panas. Makin lama makin panas dan tidak tertahankan. Buru-buru ku jatuhkan kedua benda syirik itu ke lantai. Terima kasih banyak yang sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian.
Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Tetap waspada di jalannya.